Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Eh, Kembali ke atom ya. Kita ingat bahwa atom itu terdiri dari inti ya. Inti ini terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron netral dikelilingi oleh elektron-elektron ya. Nah, elektron terluar ini menunjukkan eh, valensi ya. Jumlah elektron terluar ini menunjukkan valensi. Misalnya dia kalau dia valensi satu ya kayak hidrogen, maka dia akan hanya satu elektron terluar ya. Nah, pada benda-benda yang konduktor ya seperti besi ya, perum ya, itu ini mudah elektron keluarnya ini mudah berpindah ya, mudah lepas dari ikatannya ini ikatannya. Nah, kita lihat misalnya ini eh, oke, kita anggap ini adalah materi konduktor ya. Nah, di sini elektron-elektron atom di dalam konduktor ini ya. Nah, ketika terjadi eh, perbedaan potensial namanya nanti ya, yang menyebabkan elektron ini dia akan berpindah ya, dari sini pindah kemari ya, yang sini ya pindah lagi kemari, seperti itu ya. Nanti elektronnya berpindah-pindah ya, seperti ini, dan seterusnya, yang sini ke sana dan seterusnya ya. Jadi elektron keluarnya berpindah ya, terus ya. Seperti itu ya. Nah, aliran elektron ini ya itu yang menyebabkan dia aliran elektron ini karena terjadi beda potensial ya. Beda potensial ini contohnya adalah kita lihat, nah, misalnya di sini disambungkan dengan baterai ya. Nah, itu ya. Nah, ini juga sama nih, ada elektron-elektronnya ya. Elektron-elektronnya, atom-atomnya, sorry. Jadi terjadilah aliran elektron ya dari negatif misalnya ini baterai ke positif. Ini aliran elektron. Sedangkan kebalikan aliran elektron itu adalah aliran arus listrik. Nah, ini dia. Jadi ini aliran arus listrik ya nanti. Jadi arus listrik itu adalah kebalikan daripada aliran elektron. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, satuan daripada aliran elektron arus listrik itu ya, nanti kita lihat ada yang namanya coulomb ya. Satu coulomb itu adalah, tadi kan muatan listrik ya, muatan listrik itu elektron dan proton ya contohnya. Tapi di sini satu coulomb itu adalah 1/60276 dikali 10 pangkat min 19 muatan listrik ya. Nah, jadi muatan listrik ya bisa berupa misalnya elektron gitu. Atau ya karena ini pangkatnya di min ya, nanti bisa naik. Jadi artinya 10
10 pangkat 19 dibagi ini ya. Nah, itu kira-kira satu kolom itu adalah 6,241509074 kali 10 pangkat 18 muatan listrik. Nah, jadi satu kolom itu seperti itu. Jadi banyak sekali ya. Jadi seperti itu ya. Jadi satu kolom ya, karena saking banyaknya muatan listrik, jadi kita menggunakan kolom ya. Jadi satu kolom adalah 6,24 kali sekian 10 pangkat 18. 10 pangkat 18 artinya nolnya ada 18 ya. Berapa itu? Kalau juta 6, miliar 9, triliun 12. Wah, kalau 18 apa tuh? Oke. Ya. Nah, terus arus yang mengalir ini ya, itu dinyatakan dengan kalau dia dalam 1 detik misalnya. Jika yang mengalir itu jika banyaknya elektron tadi sebesar ini ya, banyaknya muatan listrik sebesar ini atau 1 kolom dalam 1 detik ya, maka itu disebut 1 ampere. Jadi arusnya adalah 1 ampere. Jadi I ini satuannya ampere ya. Seperti itu ya. I satuannya ampere. Jadi 1 ampere itu adalah satu kolom ya dibagi 1 detik ya. Artinya ada sebesar 1 kolom dalam 1 detik, atau 1 ampere itu adalah 6,24 sekian 10 pangkat 8 muatan listrik dibagi dalam 1 detik. Nah, itu 1 ampere. Oke. Ya. Seperti ini. Jadi proses terjadinya aliran listrik ini pada rangkaian listrik seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk sekarang ke hukum Ohm ya. Oke. Kita lihat di sini dulu ya. Contoh ini di pegunungan ya. Nanti ada sungai ya. Ini sungai nih. Sungai ya. Sungai ya. Mengalir dari pegunungan, mengalir terus ke dataran yang rendah hingga ke laut ya. Nah, ini tinggi daripada pegunungan tadi ya. Kemudian di sini ada batu-batu ya, misalnya seperti itu ya, batu-batu. Di sini ada aliran air ya. Ya. Kalau kita lihat ya, makin tinggi maka otomatis arusnya akan makin besar ya. Seperti itu. Nah, begitu juga kalau batu-batu ini, penahan ini makin besar, arusnya tertahan makin kecil dia ya. Nah, kejadiannya ini akan sama seperti pada listrik. Nah, oke. Kita lihat seperti ini ya. Misalnya ini ada baterai ya, atau aki ya, sebesar 6 volt ya. Kemudian di sini ada resistor 10 ohm ya. Maka akan terjadi arus listrik ya. Tadi ingat arus listrik. Arus listrik itu kebalikan daripada arus elektron ya. Nah, tapi kita selanjutnya bicaranya adalah arus listrik ya. Nah, seandainya ya baterainya itu kita naikkan, nah 2 kali lipat ya. Tadi 6 volt jadi 2 baterai di seri. Maka tegangannya menjadi 12 volt ya kan.
Berarti sama seperti tadi pada kasus air, lebih tinggi permukaannya, ya, lebih tinggi. Nah, dengan demikian pasti arusnya akan lebih besar, ya. Arusnya akan lebih besar, ya. Kalau ininya ditinggikan, ya, potensial ditinggikan, pasti arusnya akan lebih besar. Jadi sama seperti tadi sungai, kalau kalau permukaannya ditinggikan, ya, akan makin tinggi, ya. Begitu juga kalau ininya ditinggikan, maka arusnya akan terhambat, ya. Nah, hukum Ohm menyatakan, ya, seperti ini, ya. Tegangan berbanding lurus, ya, berbanding lurus itu artinya sama dengan arus dikali tahanan, ya, atau resistor, ya. Jadi tegangan ini berbanding lurus arus dikali resistor. Jadi artinya kalau berbanding lurus ini perkalian seperti ini, ya, sama dengan. Nah, jadi volt sama dengan ampere kali satuannya, ya, kalau kita lihat ampere kali resistor, ya, ohm, ya. Ini satuannya ohm, ini satuannya ampere, ini satuannya volt, ya. Seperti itu. Nah, kalau berdasarkan rumus ini, ya, rumus, ya, bisa kita turunkan, ya. Ya, misalnya gini. P sama dengan I kali R. P sama dengan I kali R, ya. Kalau sama-sama kita bagi R, ya. Kita bagi R, kita bagi R. Di sini bagi R, sini bagi R, kan. Maka di sini R-nya, R bagi R kan habis, ya. 1 kali I berarti tinggal I, ya. Berarti tinggal P sama dengan I kali R. P per R sama dengan I, ya. Jadi kita lihat bahwa arus berbanding terbalik. Nah, ini namanya berbanding terbalik dengan resistor atau hambatan, ya, seperti itu. Kalau kita turunkan sebelah sini, ya, nah, kita lihat turunkan sebelah sini, kita sama-sama, ya, P sama dengan I kali R. P sama dengan I kali R, ya. Kita bagi sama-sama I. Sebelah kiri kita bagi I, sebelah kanan kita bagi I, ya. Ini I-nya dicoret, ya. I dibagi I 1, ya. 1 kali R berarti tinggal R. Berarti R sama dengan P per I. Nah, seperti itu. Jadi R berbanding terbalik dengan I, ya. Nah, jadi satu rumus ini kita bisa turunkan, ya. Jadi seperti inilah hukum Ohm, ya. Nah, rumus hukum Ohm. Oke, ya. Untuk videonya sampai di sini. Kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab.